Salam jumpa sahabat M2TV, jalur informasi, media edukasi, dan sarana diskusi yang akan selalu menyampaikan info-info terbaru, mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang rakyat mencari keadilan di Tanah Karuhun, Lebak, Banten. Edisi kedua, penggunaan hak-hak lama. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Dalam edisi yang lalu, M2TV telah mengurai sedikit tentang gambaran historis sejarah pembentukan Kabupaten Lebak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lebak adalah wilayah pemerintahan tertua, telah berusia 195 tahun. Jika dihitung dari tanggal pembentukannya 2 Desember tahun 1828. Sejarah juga telah mencatat bahwa pemerintah Hindia Belanda pernah mengeluarkan Stadplan nomor 381 tahun 1925 tentang penetapan pemerintah Kabupaten Lebak berdiri sendiri dengan 3 distrik, masing-masing distrik Parungkujang, distrik Rangkas Bitung, dan distrik Cilangkahan. Hal ini menandakan ada sesuatu keistimewaan dari Tanah Karuhun Lebak yang menjadi perhatian khusus pemerintah Hindia Belanda, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengambil satu keputusan resmi bahwa Kabupaten Lebak harus memiliki pemerintahan mandiri dan dikelola secara khusus. Bersumber dari beberapa literatur dan fakta sejarah yang tercatat dalam Arsip Nasional pada tahun 1825 sampai tahun 1881, pendongkrak pendapatan langsung pemerintah Hindia Belanda terbesar di Pulau Jawa dan Madura, sebagian besar dari ekspor kopi dari perkebunan distrik Lebak. Di samping itu, pada tahun 1900 dalam satu ekspedisi eksplorasi mineral pada beberapa gunung di wilayah distrik Lebak, pemerintah Hindia Belanda juga telah menemukan cadangan logam emas sangat besar yang jika dikelola dengan baik mampu menciptakan sumber pendapatan bagi pemerintah Hindia Belanda. Tetapi setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka Belanda dan juga Jepang walaupun hanya 2 tahun meninggalkan Indonesia. Pasca keluarnya pemerintah Hindia Belanda dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan cepat pemerintah Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1954 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan peninggalan Hindia Belanda, sehingga sangat dimungkinkan ketika hengkangnya pemerintah Hindia Belanda dari Tanah Lebak, Banten, maka seluruh perkebunan pemerintah Hindia Belanda dialihkan kepada PT Karko Kultura Utama. Itu pun harus diingat bahwa untuk mendapatkan izin pengelolaan perkebunan eks pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak tanah dan perkebunan, di mana dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dan perundang-undangan nomor 28 tahun 1954 dan peraturan-peraturan lainnya, maka setiap pemberian yang wujud pemindahan hak dan setiap arah pemakaian buat lebih dari 1 tahun mengenai tanah-tanah arfak, egendom, dan hak-hak perkebunan lainnya atas tanah perkebunan dari bangsa Belanda dan bangsa asing lainnya serta badan-badan hukum hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehakiman dan persetujuan Menteri Pertanian.
Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ketika PT Karko Kultura Utama mengambil ahli eks perkebunan pemerintah Hindia Belanda di Kabupaten Lebak, apakah PT Karko Kultura Utama sudah mendapatkan izin dari Menteri Kehakiman dan persetujuan dari Menteri Pertanian? Jika saja PT Karko Kultura Utama tidak mendapatkan izin dari Menteri Kehakiman, maka dapat dipastikan prosedur penguasaan perkebunan eks pemerintah Hindia Belanda oleh PT Karko Kultura Utama tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Lalu siapa sebenarnya pemilik PT Karko Kultura Utama? Hasil penelusuran M2TV untuk mengetahui kedudukan hukum PT Karko Kultura Utama, siapa pemiliknya dan di mana kantor PT Karko Kultura Utama, dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum dan keabsahan PT Karko Kultura Utama setelah dicek dalam website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ditemukan. Tetapi melalui Google Link, M2TV menemukan data bahwa PT Karko Kultura Utama berkedudukan atau beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Hasil penelusuran Google Link juga ditemukan PT Karko Kultura Utama tercatat pernah digugat dalam beberapa perkara penjualan tanah eks perkebunan pemerintah Hindia Belanda di Pulau Jawa. Salah satu contoh kasus pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 1225/PDT/2006 tanggal 2 Agustus tahun 2007 dijelaskan bahwa Sastro Wijojo selaku penggugat asal pemohon peninjauan kembali telah menggugat PT Karko Kultura Utama dalam kedudukan sebagai tergugat satu dalam perkara perdata jual beli tanah eks perkebunan kolonial Inggris di wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Perkara di atas sampai ke pengadilan karena pada tahun 1981 PT Karko Kultura Utama yang berkedudukan di Jakarta telah melakukan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah perkebunan karet Cilaut yang luas kurang lebih 344,89 hektar. Tanah tersebut terletak di Desa Bojong, Kecamatan Pamempek, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diuraikan dalam akta jual beli nomor 55 tanggal 10 Januari tahun 1981. Sebelum transaksi jual beli, PT Karko Kultura Utama sudah menerangkan bahwa bidang tanah eks perkebunan karet pemerintah kolonial Inggris tersebut tidak sedang bermasalah dan dijamin keamanannya oleh PT Karko Kultura Utama. Faktanya pada tahun 1983, Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat telah menguasai dan menempati tanah yang dibeli penggugat dari PT Karko Kultura Utama dengan alasan eks perkebunan Inggris itu adalah tanah negara, tidak dapat diperjualbelikan. Dengan perkara ini dapat menjadi gambaran bagi kita bahwa PT Karko Kultura Utama tidak lebih dari spekulan tanah. Pada saat itu, ketika peralihan kekuasaan dan masa transisi begitu lihai memainkan peran untuk menguasai tanah-tanah eks penjajah, tetapi bukan untuk dikelola sendiri sebagaimana dimaksud dari tujuan pemberian hak guna usaha yang diamanahkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang berbunyi hak guna usaha adalah hak untuk mengelola tanah yang dikuasai negara secara langsung dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Lalu bagaimana PT PN 8 melakukan peralihan hak guna usaha dari PT Karko Kultura Utama?
Berdasarkan hasil penelusuran M2TV, ditemukan data bahwa PT Kargo Kultural Utama memperoleh hak guna usaha sesuai sertifikat nomor 1/Pasir Tanjung pada tanggal 20 Juli tahun 1982, luas tanah 525,200 hektar. Tapi sayangnya PT Kargo Kultural Utama telah menjual kembali bidang tanah HGU sertifikat nomor 1/Pasir Tanjung kepada PT Linggarsari pada tanggal 20 Oktober tahun 1982. Lalu bagaimana PT PN8 membeli HGU nomor 1/Pasir Tanjung? Dan apakah PT PN8 sudah melakukan peralihan hak guna usaha? Apakah benar sertifikat hak guna usaha nomor 1/Pasir Tanjung atas nama PT Kargo Kultural Utama sudah habis masa berlakunya? Kita ikuti liputan M2TV selanjutnya.